Ono suara kipas ra sih, Lin? Suaramu mbok mute. Iya, Ono suara kipas. enggak sih. Kamu suara kipasem. Kipasku nang kene pinggir. Enggak terlalu mengganggu gitu, enggak. Soalnya tak pilih nang gone meja. Buat itu kipas laptop. Yes. Upacara mau, Lin? J, Pak Miftah. Katanya disuruh memulai, Pak. Mulai sekarang. Ya wis mulai ra apa-apa setengah songo kok. Mulai nggak apa-apa, Lin? Iya. Kayak tak mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak sebentar. Tak carinya dulu ya, tak ulangi lagi. Ya, slow. J. Oke, tak ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Ikamaru 2010, yang kami hormati Gus Dr. Andes Haji Zuhrufuz Zaman, SPMD, PhD, yaitu Putra Yai Humam Suyuti. Yang kami hormati dan kami sayangi teman-teman semuanya, alumni YPRU Angkatan 2010. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan rahmat serta inayah kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara halal bihalal dan ngaji bulanan virtual serta kirim doa kepada sahabat, keluarga, dan masyayikh YPRU. Kedua kalinya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita haturkan kepada beliau, Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, tahlil dan doa. Ketiga, sambutan ketua alumni. Keempat, mau'idhah hasanah.
kelima sharing bersama alumni, keenam penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka bersama dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ala niyatis sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi dapat memperlancar acara pada malam hari ini. Acara yang kedua yakni tahlil dan doa yang akan dipimpin oleh sahabat kita Bapak Misbahul Munir. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa hibadihi wa ila azwajihil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alaihi wa khususan ila arwahi sahabat kita Maru 2010 Panji Ismail kelas 1, Muhammad Muhammad kelas 1, Ahmad Sahal IPS 2, Siti Ruhama IPS 4, wa ila semua keluarga kita Maru. Insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasidin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzalladzi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu billah wa yaghfiru liman yasha wa yudhillu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik wa sallim ajma'in al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Doanya nanti atau sekalian boleh? Kalian, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tahdiruna biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una inda a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al wa awsil wa ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahna min subhanallah wa bihamdihi wa ma sallaynahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisi nazilatan wa rahmatan mimma wahibi fadlika nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa iwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali
كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواحنا المسلمين والمؤمنين والمؤمنات وأن اجتمعنا هنا بسببه اجعل الله ثم ثواب ذلك منا إليه واجعله نورا يسعى يتولى له بين يديه اللهم اجعله حجابا له من النار اللهم اجعله إدخالا له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misbah yang malam ini sudah mau memimpin tahlil dan doa. Oke, acara selanjutnya yakni ketiga ya ada sambutan dari ketua alumni. Karena Pak Husnul Khuluq malam ini berhalangan hadir, maka akan digantikan oleh Bapak Zaki Mutakin. Monggo kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanir rahman al-karimul manan alladzi yufruqu fihi al-haqq wal butlan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin qulubul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Alladzina yaqra'una wa yatadarasuna wa yahfazuna al-Qur'an bitajwidi wal itqan amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Gus Uuf sudah bergabung bersama kita ya? Gus Uuf, apakah sudah bergabung? Jadi sudah saya japri itu sepertinya. Sudah sepertinya. Sudah nggih? Nah, ini sudah. Assalamualaikum Mas Zaki. Waalaikumsalam. Kaget kok Gus. Kalau kita Yai Umam. Masya Allah sudah hadir bersama kita semua, Gus Uuf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau mboten kenal tapi sok kenal ngoten Gus. Sok kenal nyuwun wekdal untuk ngaos. Kalau di sini itu mewakili dari ketua, sebenarnya ada ketua kita ya, ketua Ikamaru 2010. Husnul Khuluq. Iki Rofiato ndik Mang yo. Sopo? Iya. Padahal gone kene wis. Pak Imam Sya'roni bisa di-mute nggih? Admin bisa di-mute dulu mungkin ya. Pokoknya kalau nggak ada yang error berarti ngajinya belum barokah nih. Harus seperti ini. Harus ada yang ribut-ribut dulu. Karena Pak Ketua itu sibuk sekali, beliau itu kontraktor di pertambangan di Kalimantan, di Borneo. Jadi kadang sudah mengiyakan tapi tiba-tiba dadakan tidak bisa. Akhirnya pokoknya tembak-tembakan kamu yang gantiin, Mas. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para hadirin semua, khususnya Ikamaru 2010, dan juga yang paling khusus kepada Gus Uuf yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini, dan yang pastinya kita nantikan pencerahan dan juga inspirasi-inspirasi dari Yai yang diturunkan kepada Gus ya khususnya. Kemudian
Ini sepertinya sudah masuk ya, ada Pak Ketua. Nah, mungkin nanti Pak Ketua bisa menyambungkan ya, atau langsung saja bisa memberikan sepatah dua kata. Pak Khuluk ini atau tidak ya? Saya belum melihat sepertinya. Betul Pak Khuluk. Ya. Halo Pak Khuluk. Belum bisa menyambung ya? Iya, audionya kayaknya Iya, baik. terkendala gitu. Oke, sambil kita tunggu. Dan sekilas info ini Gus Uuf ya, bahwasanya Ikamaru 2010 ini sudah mengadakan ngaji rutin ya. Jadi kita mencoba untuk kembali lagi mengumpul ke balong yang pisah. Jadi beberapa tahun sudah vakum, apalagi di tengah corona ya. Jadi kita yang biasanya reuni ada, kita tidak bisa ada lagi. Jadi ya kita adakan ya berkah dari corona, kita bisa berkumpul walaupun tidak secara fisik tapi secara hati, dan hatinya itu ada di Zoom ya. Jadi bisa berkumpul walaupun secara virtual. Dan alhamdulillah juga ini sudah pertemuan yang ke-10 yang biasanya diisi oleh guru-guru senior ataupun Gus dan dalam-dalam yang ada di YPRU. Dan alhamdulillah Gus Uuf ini bisa hadir pada malam hari ini. Padahal sebelumnya kemarin 1 tahun sebelumnya itu sudah mau Gus dulu, karena buat apa ya? Buat biar teman-teman semangat, tapi belum berkesempatan. Di tahun yang kedua alhamdulillah sudah bisa hadir menemani kita semua. Dan kemudian yang terakhir, kami mohon maaf kepada teman-teman semua apabila setiap atau ketika mengadakan ngaji online ya, jadi ada beberapa kendala teknis, kendala apapun itu, tapi mengutip dari pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Yai Hasyim Muzadi bahwasanya setiap acara NU itu kalau tidak ada errornya itu kurang barokah. Jadi semakin kita error semakin barokah. Ya gitu. Jadi semoga semua kesalahan kita diampuni dan juga semoga ngaji ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Begitu kami cukupkan untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaki atas sambutannya. Oke, acara keempat yakni acara yang kita nantikan ya dari tadi ya. Mauidhah Hasanah dari Gus Uuf Zuhratuz Zaman nggih. Gus Dr. Andes Haji Zuhrufuz Zaman, SPMD, PhD. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo Gus. Oke, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akhrajana ta'ija afkarina li ibrazi ayati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatu wassalaman daimatan mutalazimin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyin arsalahullahu fil alam kullihi basyira wa nadhira. Amma ba'du. Alhamdulillah ini saya juga senang sekali pada malam ini bisa bertemu dengan panjenengan semua yang mungkin saya tidak mengenal ya, karena ini 2010 lulusannya. Saya itu 1998, berarti beda 12 tahun kita kelulusan. Tapi ini yang saya kenal nih Mas Zaki ini, Pak Ustadz Zaki Mutakin ini, kemudian ada
satu lagi nih siapa Mbak Lifta ini temannya istri saya ini kayaknya di Kerapia kalau nggak salah. Nggih, Gus. Nggih. Nggih, matur nuwun. Jadi saya panggil Mas Mbak Maon nggih, biar lebih enak nggih. Mbak Ulin Nafiah telah mempersilahkan saya nih. Saya tentunya senang sekali bisa bersilaturahim kembali. Ini apa namanya dengan santri-santri Mbah Suyuti khususnya, dan tadi dikatakan bahwa saya diminta memberikan mauidhah hasanah itu apa namanya sangat tidak tepat ya, tidak sesuai. Dan di sini ada Syekhul Kabir ini, Syekh Muhammad Zubaidi dan Syekh Imam Sya'roni ini. Seharusnya beliau ini yang lebih cocok nih. Saya ini secara apa namanya DNA memang punya DNA yang Mbah Suyuti gitu, tapi saya ini bandel. Jadi bandel dan apa namanya, dan mungkin yaitu apa namanya tadi itu sangat nggak pantas kita loh, jadi diminta mau itu hasanah itu. Jadi nanti kita ini reuni mawon ya, kita cerita-cerita apa namanya terkait dengan hal apa mungkin tadi diminta Mas Zaki ya terkait dengan Pak Umam nih, mungkin apa namanya yang selama ini saya kenal gitu, selama ini saya kenal karena yang bisa saya teladani dari beliau beberapa hal yang sampai sekarang juga alhamdulillah itu membantu dalam jalan hidup saya gitu, yang sebenarnya memang dari dulu sebelum beliau ketika beliau masih sugeng itu memang dari awal itu saya sudah matur ke beliau, saya tuh ingin belajar lain gitu, belajar dari keluar dari patron gitu ya. Patron bahwa apa namanya keluarga pesantren itu harus mengaji tentang pesantren seterusnya gitu, artinya kalau mengaji itu kan wajib ya, pertama lalu untuk kaitkan ibadah kita. Dan beliau setuju itu dari awal itu setuju apa namanya pesannya Surapopos yang penting kue tetap apa namanya memegang teguh ajaran Mbah Ti gitu ya. Dalam hal ini kita bilang Aswaja lah atau NU itu sebagai permulaan ya. Jadi memang dan kebetulan beliau kan punya 3 dzurriyyah, 3 putra putri. Saya yang pertama dan adik saya Zuhruf Surur, tapi diganti namanya Farul Fahmi karena itu sering sakit gitu ya. Terus yang ketiga Nur Ifah, itu kebetulan ini nggak ada yang yang lanjut studi lanjut di di Rusa Islamiyah gitu ya. Dan saya ini hari-hari ini ngurusin apa namanya itu mikrobiologi ya, bakteri, virus yang ada di makanan yang ngurusi. Ya, itu salah satu bentuk ikhtiar kita juga di dalam bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita pelajari di pesantren dan juga dengan kehidupan erat di masyarakat kita. Jadi itu memang dan beliau menyetujui apa rencana saya dulu. Dan adik saya juga di kedokteran ya. Alhamdulillah sekarang sedang mengambil spesialis patologi klinik di Undip, mungkin tahun depan insya Allah lulus. Jadi jauh dari ini, kalau kita punya nih ahli lughah ini, Pak Syekh Zubaidi ini, dan Pak Dr. Imam Sya'roni ini, ya, dan dari Mojokerto nih, sambung. Jadi beliau-beliau inilah yang sebenarnya secara keilmuan tradisi itu mewarisi Mbah Suyuti ini. Kalau saya hanya mewarisi genetiknya saja. Tapi alhamdulillah setidaknya dari Rodotul Ulum itu saya ya ada inilah, ada apa namanya, ada ilmu yang bermanfaat untuk saat ini gitu. Ya. Dan ini yang tadi saya katakan bahwa saya ini beling ya, saya beling artinya saya itu dari awal, dari selama kehidupan saya
di S1, S2 itu saya tidak pernah sekalipun teman-teman saya tidak ada satupun yang tahu bahwa saya ini apa namanya dari lulusan pesantren gitu, lulusan madrasah aliyah atau bahkan mungkin di keluarga pesantren gitu. Ya memang itu saya sengaja, makanya dulu saya lari ke Malang. Saya S1 itu nggak mau kuliah di Jogja karena mesti ketemu ikan maru banyak nanti. Ternyata di Malang juga ada itu. Jadi sampai S2 juga nggak ada yang tahu. Dan yang ketika S3 juga tidak ada yang tahu juga. Dan sekarang ini ada yang bocorkan identitas saya di UNS ini untuk info saja. Ini saya wadifah saya adalah saya guru ya di UNS. Jadi nah akhirnya ketika orang tahu bahwa saya pernah mengenyam pendidikan di aliyah gitu sih. Dan kebetulan di UNS ini saya juga dekat dengan beberapa pimpinan, itu akhirnya tanggung jawab yang besar itu diserahkan kepada saya. Saya harus begini lagi itu membantu di ini, terutama terkait dengan hal-hal yang berbau agama Islam ya di UNS ini. Ya, jadi di takmir masjid kampus yang notabene masjid kampus UNS itu kan dulu itu banyak sekali hal-hal ya yang membuat resah masyarakat lah gitu. Jadi banyak kan dulu kalau ada teroris atau apa itu dari Solo ya, dan itu ternyata sumbernya juga dari salah satu markas mereka itu juga di Masjid UNS itu. Jadi saya akhirnya diminta bertarung di situ untuk ini mempertahankan Aswaja ya, dan tentunya itu terkait sekali dengan hari ini ya, hari kelahiran Pancasila gitu. Karena tadi habis upacara pagi tadi. Dan dari situ saya teringat pesan Kiai Imam Suyuti ya, bahwa kita harus selalu mengedepankan atau mengingat-ingat bahwa kita ini dididik dulu di pondok pesantren yang notabene itu mengikuti amaliyahnya atau budaya Aswaja Nahdlatul Ulama ya, yang tentunya kita tahu. Nah, ada beberapa hal yang saya ingat dari beliau yang pemikiran terkait dengan amalan apa yang harus kita lakukan terkait dengan Aswaja ini. Tentunya ada beberapa hal ya. Yang pertama saya ingat adalah terkait dengan tasawuf dan i'tidal ya, moderasi dan teguh atau disiplin. Nah, ini hal ini kan tentunya kalau kita masih di sekitar orang yang sama gitu, artinya sekitar lingkungan NU itu nggak akan terjadi gejolak seperti itu. Tapi ini kan karena panjenengan semua juga sudah tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia, yang saya yakin juga terdapat keanekaragaman pendapat dan lain itu akan sangat kerasa gitu ya. Berbeda ketika kita masih di Rodotul Ulum gitu ya, semuanya masih sama. Dan itu yang harus kita ini. Jadi ya intinya pesan beliau jangan itulah ekstrem kanan atau apalagi ekstrem kiri gitu ya. Jadi tetap harus bersikap moderat, tasawuf dan juga i'tidal. Dan satu lagi yang bisa saya pelajari dari beliau adalah terkait dengan amalan yang terkait Aswaja tadi adalah tasamuh atau toleransi ya. Toleransi kan ada beberapa hal ya, kalau ini sependek pengetahuan saya ada, kalau di bernegara ini ada toleransi sesama muslim ya, ukhuwah islamiyah. Kalau dalam hal bernegara mungkin ukhuwah watoniyah dan juga ukhuwah basyariyah ya, terkait dengan sesama manusia. Ini yang sejak kecil itu saya belum bisa memahami dari beliau. Beliau itu Pak Umam itu punya temen tuh banyak Cina gitu ya, Cina. Kemudian itu kalau udah ngobrol sama Cina itu ini gayeng gitu.
waktu itu saya juga belum bisa berpikir gitu apa hal yang sedang dilakukan oleh ayah saya waktu itu. Jadi ternyata beliau itu yaitu mengamalkan tadi itu tasamu, jadi bertoleransi, jadi sangat bisa bersendagura, bercengkrama dengan non muslim ya. Kalau dengan non muslim aja bisa, apalagi dengan ya muslim gitu. Dan ternyata itu juga mendatangkan keuntungan. Artinya kalau beli di toko itu, saya ingat di toko elektronik di Pati itu yang mau ke Puri itu nek ngenyang itu enak gitu, karena sudah kenal dekat gitu ya. Bahkan ya ngobrol sampai ceritanya Cina ini cerita bahwa dia punya kebiasaan atau hobi ke Malaysia itu ya, apa namanya, judi di Genting Highland itu. Nah, itu juga cerita rugi berapa, terus untung berapa. Jadi apa itu deh, apa namanya, itu yang saya pelajari. Dan beliau juga sangat dengan orang itu supel ya, mudah ini. Ketemu sopo yang kenal mbok tukang parkir, terus apa tukang becak, itu ngobrol. Dan itu saya mengikuti beliau di mana-mana. Saya diajak ke Surabaya, ke Semarang, ke Jakarta. Itu bahkan dulu saya sering diajak juga ini ke Kedubes Mesir ya, ngurusi yang mau ke Mesir itu di apa Jalan Jaksa ya kalau nggak salah. Itu kan ya apa, sampai di hotelnya yang anu itu punya Depak ya kalau nggak salah, itu juga pekerjanya itu kenal banget itu. Jadi mau kemana, mau ngapa-ngapain tuh ini apa namanya mudah gitu ya. Dan itu saya rasakan, dan saya mencoba mengikuti itu sampai sekarang. Dan apa namanya, memang benar apa adanya. Jadi dengan apa namanya, semangat toleransi itu apa namanya, itu kita bisa hidup berdampingan dengan bahagia lah di sini ya. Enggak apa namanya, enggak harus apa saling tarik menarik atau apa. Nah, apalagi ini di Solo ini kan pusatnya berbagai macam hal ya. Yang Muslim, Islam saja itu banyak macam-macamnya. Nah, bukan yang Muslim saja, yang Kristen, yang Katolik, itu juga banyak macam-macamnya. Jadi ibarat apa ya di sini, itu ibarat miniatur Indonesia. Nah, jadi kalau disulut, makanya kalau dulu tadi demo itu biasanya di Solo dulu yang mulai ditarget gitu, karena di sini masyarakatnya paling macam dan mudah disulut gitu. Ya. Jadi itu makanya selalu beliau berpesan ketika setiap acara muwada'ah itu selalu berpesan, bahkan jangan melupakan itu ya. Setidaknya kalaupun melepas, setidaknya diingatlah bahwa dulu pernah dididik di pesantren yang mengikuti mode apa namanya, kebiasaan Nahdlatul Ulama gitu ya. Itu mungkin yang pertama, dan apa yang coba saya teladani dari beliau. Nah, yang kedua adalah ini, beliau itu kalau apa namanya, menolong orang, membantu itu serius ya, sungguh-sungguh, dan ikhlasnya itu bukan main. Nah, ini yang susah kadang, terutama khususnya saya untuk apa ya, untuk menirukan ya. Dan apa tadi sebelum apa namanya, ini tadi saya bilang Mas Zaki itu sempat apa, saya sedang buka laptop itu, cuman saya baru masuk tadi, saya coba nyari apa namanya, referensi atau justifikasi tentang apa namanya, bagaimana kita menolong orang itu bisa apa, menguntungkan kita gitu ya. Saya menemukan satu hadis tadi dari Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan oleh Muslim. Mau nanti kalau salah monggo dikoreksi, ini ada yang pakarnya gitu. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'siri yasarullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Jadi barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya pada hari kiamat.
siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Dan dari kecil ini saya mengamati betul ini. Ketika beliau menolong orang itu memang luar biasa gitu. Jadi bahkan sampai beliau menolong orang itu tidak tanggung-tanggung sampai sampai istilahnya harus pahitan juga gitu. Artinya harus mengeluarkan modal juga ketika menolong. Tapi alhamdulillah itu ternyata manfaatnya juga saya rasakan sekarang gitu. Jadi ketika kita menolong orang itu mungkin balasan dari Allah kan bukan kepada kita yang menolong, tapi bisa jadi kepada zuriyah kita, kepada orang yang kita, keluarga kita yang kita sayangi dan lain-lain. Dan saya ingat ketika dulu berjamaah dengan beliau itu, di sholat itu doanya yang ini ya, yang beliau tidak lupa itu saya masih ingat kan. Allahumma yassir umurona, yassir walatu asir, fa inna tayyisira kulli asir alaika yasir. Itu beliau itu biasanya 3 kali itu mengulang doa itu ketika saya jamaah dan beliau itu. Jadi dan saya pun coba itu mengikuti itu sama sekarang. Dan ya alhamdulillah ketika ada hal yang menyusahkan gitu ya, alhamdulillah ya bisa ada solusi yang bisa membantu. Dan hal-hal yang tadi saya katakan bahwa ketika kita menolong orang belum tentu balasan langsung ke kita, tapi mungkin ke anak cucu kita ya. Saya merasakan itu karena beberapa orang ini di UNS ini yang saya kenal tuh dulu ya membackup saya atau membantu saya bagaimana saya masuk, kemudian ketika saya di UNS juga ternyata beliau itu juga dulu pernah berinteraksi dengan Pak Kiai Umam. Jadi ini salah satunya adalah putra mantunya Mbah Lim ya, Mbah Lim Klaten itu Mbah Lim Imampuro itu dulu ini juniornya Abah di ini RMI Jawa Tengah ya, Rabita Mahat Islamnya itu Jawa Tengah. Nah itu begitu tahu saya mau masuk ini cerita beliau itu langsung kebetulan waktu itu pas beliau lagi di Pati ya itu. Jadi kebetulan pernah kenal dulu ketika sama Abah di RMI itu. Jadi sering akhirnya itu selalu membantu hal-hal. Nah, dan saya kan di Solo itu sebenarnya tidak pernah terbayangkan saya tinggal di Solo nih, karena saya tuh tadi itu karena bandel, saya tuh sering pergi dari rumah gitu ya. Jadi sampai di Malaysia pun 10 tahun. Kalau ibu nggak nyuruh saya pulang, nggak bilang bahwa saya nggak diridhoi lagi kerja di luar gitu, mungkin saya belum pulang gitu. Akhirnya ketika pulang, Dalalai ada teman saya di Solo yang bilang bahwa ini perlu seorang dokter bidang mikrobiologi pangan gitu di UNS ya. Akhirnya saya masuk situ dan ya alhamdulillah ketika saya ulas kembali, ketika saya kilas balik hal-hal yang menyertai keberhasilan saya sampai saat ini, apa yang bisa saya capai saat ini itu ternyata tidak selalu terkait dengan para orang tua kita, para guru-guru kita. Jadi keberhasilan kita saat ini itu bukan cerminan dari kita sendiri sebenarnya. Itu merupakan cerminan dari para orang tua kita, guru-guru kita, masyaikh kita ya. Nah, kalau keberhasilan kita mungkin nanti keberhasilan anak kita gitu, mungkin itu yang cermin dari keberhasilan kita. Maka itu yang selalu selalu saya pikirkan, kira-kira apa sih yang menyebabkan ini. Ternyata yaitu mungkin ridho kemudian atau barokah dari para kiai-kiai dulu, dimana kita belajar pada beliau. Dan Pak Umam itu juga selalu mengatakan bahwa pokoknya itu pesannya Mbah Hadi, marisi anak itu diwarisi ilmu gitu ya. Jadi diwarisi ilmu dan jangan diwarisi yang lain gitu. Kalau diwarisi yang lain itu bonus ya, tapi yang utama adalah itu pesan Mbah Hadi. Maka dulu ketika saya
apa namanya kuliah di bidang non studi Islam gitu ya. Itu beliau juga oke-oke saja. Dulu beliau itu sempat mengarahkan saya ketika itu saya lulus sanawi. Kemudian ada kebetulan ada beasiswa ke Kuwait waktu itu. Beasiswa itu untuk masuk aliyah di Kuwait sampai kuliah S1 ya. Tapi ya saya bandel, saya membangkang, saya nggak mau gitu akhirnya nggak jadi tahun itu, nggak ada yang berangkat. Tahun berikutnya itu yang berangkat itu Mas Zawawi. Mas Zawawi itu adik iparnya Kiai Najib ya, adiknya punya Rif Atunnya itu. Mas Zawawi itu yang berangkat ke ini. Kemudian ketika mau lulus aliyah juga beliau sempat nanya, piye apa Arab nang Mesir apa ini, saya tetap waktu itu saya ingin ke ini ke belajar ke umum gitu. Dan beliau ini sangat concern dan seperti mungkin panjenengan semua ketahui ketika di madrasah dulu beliau selalu mengatakan tidak ada yang namanya dikotomi ilmu gitu ya. Baik itu al-ulumul ukhrawiyah atau al-ulumul duniawiyah itu sama, muaranya kan ilmu adalah untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah ya. Dan apa namanya apapun ilmu kita ketika itu menambahkan ketakwaan kita kepada Allah kan berarti barokah ya ilmu kita. Dan itu beliau di waktu itu sudah apa namanya memikirkan itu, karena salah satu hal yang mungkin bisa saya nilai baik dari beliau adalah pemikiran beliau yang step ahead ya, yang selalu selangkah ke depan gitu. Ketika itu kan banyak ya masih patron di pesantren itu, artinya yo keluarga besarnya kudu belajar di ini pondok ini kita bisa. Bahkan di Cirebon itu ada beberapa pondok sampai sekarang itu, kalau apa namanya ada beberapa pondok yang masih seperti itu, pemikirannya bahwa nggak boleh keluarganya itu anak-anak kiai itu belajar ilmu umum gitu. Karena dulu pernah kenal juga gitu, ada beberapa apa namanya Gus, dan ini yang di mana di Cirebon sana, cuman saya nggak akan bilang pondoknya mana, cuman cerita bahwa karena dia itu kuliah di HI itu di keluarganya seperti dikucilkan gitu, karena yang lain di Yaman, di Mesir, di Jordan, di Libya gitu ya. Nah dia kuliah di HI gitu. Jadi tapi Pak Umam dulu itu sudah ini gitu, berpikir ke depan, karena kapan lagi kita umat muslim ini bisa memanfaatkan ilmu kita dan lebih baik gitu ya, dan bisa berperan lebih luas ya, tidak hanya di sekitar kita tapi di lini-lini yang lain gitu ya, sehingga akhirnya apa namanya kita bisa lihat sampai sekarang nih alhamdulillah lulusan Rotul Ulum tersebar di berbagai ilmuwan dan berbagai profesi ya, berbagai profesi semuanya ada. Yang jadi kiai ada, yang jadi apa namanya insinyur ada, semua dokter ada. Dan itu yang apa namanya pemikiran ke depan itulah beliau yang apa namanya sangat menonjol ya. Bahkan saat itu kalau kita tahu ini di zaman saya di zaman saya di Rotul Ulum itu marching band itu kan dulu beberapa pondok di Pati kan dalam tanda kutip mengharamkan itu ya, karena musik itu nggak boleh, tapi karena dulu beliau pikirnya karena untuk syiar Islam, jadi marching band tetap di Guyangan itu ada. Dan sekarang beberapa institusi yang dulu tidak setuju gitu dalam tanda kutip itu malah punya gitu, malah sekarang sudah ini semua ya, beberapa hal itu. Maka apa namanya slogannya pasti itu selangkah lebih maju dengan ilmu yang amali dan amal yang ilmi gitu ya. Jadi itu menjadi hal yang bisa kita teladani dari beliau gitu. Dan kemudian apalagi ya, disiplin dan tegas terhadap anak dan juga santri-santrinya, karena beliau selalu menganggap santrinya itu anaknya. Makanya saya selalu ingat ketika muadaah itu hampir pasti beliau akan menyerahkan kembali
santri-santri itu kepada ke orang tuanya ketika acara atau prosesi muwada'ah itu ya, karena beliau sudah merasa cukup diamanai itu ya, karena ketika orang tua menyerahkan di pondok itu kan berarti para masyayikh, para guru, ustadz di pondok itu kan menerima amanah yang beratnya dari para wali santri itu. Sehingga dengan amanah itu maka dididik sesuai dengan dianggap seperti anaknya sendiri ya, anaknya sendiri. Maka galaknya minta ampun dulu ya. Jadi sering hukum ya, sering hukum murid gitu ya. Bahkan saya juga kena, pernah beberapa kali kena, disuruh lari muterin di depan gedung hijau itu dulu itu berapa. Pernah dulu dengan siapa ya? Dengan saya Ansori Munawar dulu, yaitu memecahkan kaca itu juga saya dukung. Jadi kedisiplinan dan tegas dalam mendidik anak itu. Beliau sangat ini sangat tinggi tingkat kedisiplinannya. Dan bahkan ketika dulu sekolah itu kan saya sering bareng kalau pagi itu. Kalau saya nggak tepat waktu misalnya karipan apa gitu ya ditinggal ya, saya harus ngebis sendiri gitu ya. Itu juga pernah saya dihukum beberapa kali karena telat sampai ke madrasah itu ya, sudah ditutup gerbangnya itu. Jadi itu sangat keras, dan tetapi itu tadi kerasnya tetap ini demokratis beliau. Artinya tadi itu meskipun di satu sisi beliau menginginkan saya harus ke sini gitu ya, tapi beliau memberikan kesempatan bagi saya untuk sesuai dengan apa yang kita minati ya. Dan tentunya juga untuk para santri juga gitu, semuanya ada peluang terbuka semuanya. Nah, makanya bagaimana sistem pendidikan di Nahdlatul Ulum itu dilengkapi semua ya. Nah, tadi itu dari sisi ilmu umum atau ilmu agama semua dikuatkan di situ. Nanti tinggal siapa yang menguasai bidang ini, bidang itu, tapi kita kan akan tersebar di berbagai tempat ya, dan itu akan mencirikan mungkin mutakharijin dan mutakharijat dari Nahdlatul Ulum ini. Dan dalam mendidik anak juga dulu beliau juga gitu. Jadi saya tuh juga ngaji dengan beliau dulu tuh, ngaji biasanya habis maghrib tuh ngaji. Tapi kadang jarang karena beliau itu kan seringnya di Guyangan dulu tuh. Jadi saya ketemu itu ya hanya malam itu aja, habis maghrib itu biasanya ngaji itu ngaji Quran. Kalau ngaji ini sorogan gitu, saya sorogan kitab itu agak jarang karena waktunya itu biasanya habis pagi juga langsung berangkat, apalagi kalau ada jadwal pengajian di pondok itu kan habis subuh biasanya itu, maka nggak ketemu. Dan tapi meskipun itu memantau beliau, artinya aktivitas saya dan tentunya murid-muridnya ya, semua santri kan semua dipantau, hal-hal kecil kan diurusin. Tapi memang kesannya dulu itu otoriter, memang otoriter, hal-hal kecil lah diurusi gitu ya. Jadi karena memang harus beliau merasa dititipin, diamanain, jadi harus betul-betul diperhatikan ya, jangan sampai ada hal yang terlepas yang nanti malah bisa membawa murid itu menjadi tidak baik ya, jadi atau malas dan lain-lainnya. Jadi dan kemandirian ini beliau juga, saya tuh pernah protes ketika saya kuliah S1 S2 itu nggak pernah sama sekali diurusi sama beliau. Jadi saya tuh dalam tanda kutip itu saya pernah cemburu dengan teman-teman kita yang ke Mesir gitu, diurusin sampai ya all out lah, sampai itu ke Jakarta gitu ya, sampai pokoknya sampai berangkat itu. Nah sementara kuliah saya pernah protes, jenengan ini ngurusi anak tiang mohon direwangi
gerah mon tindak. Lah kula niku mboten pernah diurusi ngono. Lah kowe wis iso dhewe kok diurusi lapo gitu. Terus cah nek iso dhewe iku ya kudu berusaha dhewe gitu ya. Jadi dan itu yang membuat saya yakin dulu saya tidak apa namanya, tidak pernah memunculkan jeder saya gitu ya, ya. Karena lasal fata mayaqulu hadza abi gitu ya. Jadi walakin al fata mayaqulu ha ana hadza gitu. Jadi itu kan saya mencoba itu dan supaya ya sebenarnya alasan lainnya biar saya bisa nakal gitu. Saya diketahui dari pondok apa ini kan nggak bisa bergerak luas ya saya. Tapi ya itu memang tadi saya ceritakan di awal sampai saya S3 itu pun nggak ada teman saya yang tahu itu apa namanya saya berasal dari pondok. Bahkan kemarin itu profesor saya itu saya undang ya, pembimbing S3 saya ketika ada acara di UNS konferensi internasional saya undang. Kemudian juga kebetulan saya ada kedatangan dari apa namanya seorang profesor juga dari Mesir. Saya lupa kampusnya apa ya, universitas di Sinas itu, universitas di Sinas itu. Jadi profesor itu kebetulan bidangnya itu teknologi pangan juga. Beliau pembantu rektor bidang kerjasama, tapi bidang keilmuannya teknologi pangan. Ketika datang ke UNS itu cari program studi teknologi pangan dan saya kebetulan di situ dan Pak Dekan itu manggil saya untuk menemui tamu itu kan. Ya, alhamdulillah saya masih ingat sedikit-sedikit lah ngomong ngecap-ngecap sedikit bahasa Arab gitu. Jadi akhirnya yang ngobrol di situ beberapa waktu itu ada salah satu teman juga apa namanya dari lulusan Al Azhar itu waktu di Mesir itu seangkatannya angkatan 99 itu berarti angkatan siapa ya? Ini Mas Afif ya, Mas Dr. Afif atau angkatannya ini Mas Yai itu kata Pak Jokowi Mas Yai, Pak Agus Ma'arif gitu ya. Ya itu yang ikut mendampingi gitu. Nah, ketika apa namanya dekan saya di sini bilang ke profesor saya yang di Malaysia itu, ini bisa bahasa loh, terus kaget gitu. Nah, enggak mungkin dia tuh nggak tahu agama gitu kan ya. Jadi kaget kalau saya berasal dari ini apa namanya pondok gitu ya. Memang ya tujuannya saya dulu nggak ingin dibebani sih. Memang beban berat juga membawa tadi itu DNA Mbah Suyuti itu. Jadi makanya mencoba lari, makanya saya bilang saya itu dari bandel ya dari awal itu. Jadi gitu yang apa namanya saya rasakan gitu ya. Dan apa lagi ya, saya terpikir tadi itu berbagai satu lagi yang selalu beliau sampaikan itu apa ya, tahadus binikmah. Kalau jenengan semua memperhatikan setiap pidato beliau ya, setiap ada event atau ada acara apa itu kan mestinya senengannya itu pamer gitu ya. Siswa ini diterima ini gitu, apalagi ketika mau ada ya umum lah gitu dalam bahasa ini umum senengan ini. Tapi ternyata beliau itu adalah tahadus binikmah. Jadi beliau selalu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, terutama terkait dengan kemajuan pondok pesantren ya, dengan kemajuan siswa-siswinya, dengan kemajuan santri-santrinya, itu beliau sangat bersyukur. Dan apa namanya ketika beliau saya tanya kenapa sih selalu begitu penjenengan ini kok mau kok nggak bosen-bosen gitu ya ngecap gitu dalam bahasa kasar ngecap gitu kan ya itu kan salah satu hal selain katanya kalau bersyukur kan akan lain sakartum lazidannakum ya dia oleh kafartum ini ada bila syadid. Ternyata juga ada hal yang tersimpan ya, dan ini saya pernah ini ya
pernah teringat dulu ada satu apa namanya ucapan dari Said Hussein ya bin Ali, cucunya Rasulullah itu ya, tentang apa sih tahadus bin nikmah itu. Jadi apa ini tadi saya cari itu hadisnya, apa bukan hadis ya, itu ungkapan beliau. Jadi ma huwa at-tahadus bin nikmah ya, huwa al-amalu as-shalih ya'maluhu ar-rajulu fa yuhadditsu bi ikhwanahu min ahli thiqati liyastanna bihi wa ya'mala mithlahu. Jadi sebuah amal yang dilakukan oleh seseorang kemudian dia menceritakan terhadap saudaranya yang dipercaya dengan tujuan agar dia mampu meniru dan melakukan hal serupa. Jadi ini juga dalam rangka menebar kebaikan juga ya, karena biasanya tahadus bin nikmah itu kan yang kita ceritakan hal-hal yang baik ya, kesuksesan kita, dan ini ternyata juga bisa menjadi branding suatu institusi. Ini saya rasakan ya, saya di UNS ini senang banget ya namanya tahadus bin nikmah itu. Ketika dapat penghargaan atau apa itu langsung diposting di apa namanya di sosial media, di semuanya pokoknya dan ternyata ini menjadi kebiasaan corporate sekarang itu untuk itu tadi apa corporate branding ya. Jadi itu untuk ceritakan kesuksesannya dan lain-lain. Harapannya untuk memicu yang lain juga seperti itu. Gitu ya. Dan dulu saya juga nggak memahami, makanya saya tanyakan, kok jenengan sering ngeten maksudnya nopo nih? Kok ora ngerti kowe gitu. Jadi ya ketika ini saya bisa mulai merasakan ya. Tentunya tahadus bin nikmah dengan proporsi yang tepat ya. Jangan sampai riak tentunya, dan jangan sampai mengharap pujian orang lain ya. Dan memang yang beliau ceritakan tidak pernah tahadus bin nikmah tentang anaknya, itu malah nggak pernah ya. Dan nanti kalau itu jatuhnya mungkin ke riak ya gitu. Tapi biasanya terkait dengan kemajuan pesantren, dengan raihan prestasi para santri itu, beliau itu sangat concern, dan selalu diucap berkali-kali itu diucapkan setiap kesempatan dan puasa tahun lalu itu saya barusan ketemu dengan Kiai Dian Nafi ya. Dian Nafi itu di Al-Mu'ayyad situ. Yang baru saya doa kemarin beberapa bulan yang lalu itu, ternyata beliau itu dulu ya, Dian Nafi itu pergi sama Pak Umam, yang dulu ya Umam pernah pergi ke Amerika itu ya, sama beberapa Kiai NU itu. Nah itu akhirnya saya ngobrol dengan Kiai Dian Nafi itu sependapat gitu dengan hal-hal yang dilakukan ini dengan Pak Umam itu kan. Cuman kalau beliau sudah sedo ya sekarang. Karena kebetulan kenal di UNS ya, sering kita panggil di UNS, karena tadi saya katakan di UNS ini sekarang 5 tahun ini tuh yang memegang masjidnya itu takmir dalam tanda kutip itu seperti itu apa namanya, mayoritasnya orang NU gitu. Jadi kita datangkan itu Mas Yai Agus Ma'arif itu juga kita sering undang ke situ. Jadi Pak ya sama itu memang tadi ya Dian Nafi itu juga selalu menceritakan gitu, sama itu seperti Pak Umam itu juga suka tuh tahadus bin nikmah itu, dan itu saling bisa menyemangati dan memotivasi ke orang yang kita ceritakan. Apalagi sekarang ini kalau kadang tahadus bin nikmah kan nggak hanya menceritakan itu ya, kalau menurut persepsi saya tidak menceritakan keberhasilan, tapi usaha kita tuh juga kadang perlu kita ceritakan. Sekarang ini kan banyak profesi-profesi yang kerjanya tidak perlu di luar, di dalam rumah gitu ya, tapi bisa mendatangkan uang yang banyak gitu ya. Misalnya orang-orang coding, yang internet, yang IT itu ya. Ya itu kalau tetangganya nggak tahu kan dikira melihara tuyul itu, tiba-tiba kaya gitu ya. Kadang tiba-tiba kita sukses itu orang nanti berpikir, ini kok tiba-tiba sukses ini asalnya apa gitu ya. Ya, jadi kadang kita tuh perlu menceritakan ke
orang lain usaha kita ya. Karena orang kadang itu hanya melihat kesuksesan kita, tapi tidak melihat jerih payah atau usaha kita ini. Dan itu beliau berpesan dengan saya, nek kowe pengen sukses, kowe kudu golek tangga gitu. Cari tangga untuk nggak bisa sukses langsung ke ini, ke apa namanya, ke atas gitu. Jadi harus meniti dari awal ya. Dan bagaimana kita pintar memilih tangga, mencari tangga yang tepat itu yang ini yang perlu kita pelajari itu. Di apa itu mungkin ya beberapa hal yang mungkin bisa saya ceritakan, share ke panjenengan semua, karena ya tadi itu saya nggak bisa ngasih mau itu hasanah ya. Apa namanya, saya masih ingat masih bisa baca tulisan Arab nggak berharokat meskipun banyak salahnya, itu juga masih untung gitu ya. Artinya sudah kalau kita pernah belajar itu ketika kita merecall back ya, memanggil kembali itu lebih mudah untuk mempelajari. Dan kadang kita dipaksa dengan keadaan yang supaya kita harus tetap ini ya, sesuai dengan apa yang diharapkan orang itu. Kadang-kadang seperti itu. Itu makanya itu santri itu harus ini. Beliau kan katakan harus siap dimanapun berada. Ya. Harus siap tantangannya apa, dan tantangan itu akan semakin besar kalau santri itu keluar dari apa namanya, dari rumahnya ya, dari desanya atau dari kampungnya. Maka Imam Syafi'i itu kan mengembara terus ya selama kehidupannya ya, belajar kemana-mana, dan kalau nggak gitu ya ini apa namanya, kita terkungkung di satu tempat ya. Kalau ininya orang Barat itu kan ada kata-kata bahwa orang London itu nggak akan tahu London itu seperti apa kalau dia belum keluar dari London gitu katanya. Karena merasa dia yang paling hebat, merasa dia yang paling pinter, paling jumawa ya Pak, tapi karena dia belum tahu keadaannya. Nah, maka di situ santri juga gitu. Saya dulu juga beliau selalu berpesan, pokoknya kue kudu siap itu kemana-mana. Nek kapan-kapan kue kon tahlil ya kudu siap ya, meskipun ya seadanya itu. Apalagi kalau kita di lingkungan yang apa namanya, mungkin lebih plural ya dari yang tempat kita berada sebelumnya. Itu memang, dan saya yakin yang di sini juga semua merasakan itu. Ya. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan nih. Mohon maaf nih pada Mas Ustadz Zaki nih. Jadi saya sudah katakan kemarin tuh kebetulan saya kemarin ada tamu dari Thailand dan Malaysia, kebetulan saya yang mengundang kalau kolega saya, jadi harus malah saya nemeni umroh itu ke Borobudur itu kemarin. Ya kan orang Buddha itu kalau ke Borobudur dia mau datang ke sini kalau diajak ke Borobudur gitu. Jadi seorang profesor dari Kasetsat University itu. Ya akhirnya itu harusnya kan 2 minggu lalu atau minggu lalu gitu. Ya. Mohon maaf nih Mas Ustadz, Mas Zaki ini saya enggak baru bisa sekarang. Oke, mungkin demikian yang bisa sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause untuk Ustadz Surubuz Zaman ya, luar biasa sekali. Wah, ada applause nih kayak ini. Betul Ustadz. Jadi memang jadi tadi yang jenengan katakan itu memang benar sekali gitu. Jadi dari sosok Ihumam itu memang sosok teladan yang memang kita teladani seperti itu. Dari yang tadi sikap yang kita harus moderatnya, tasawuf, tasamuh, terus habis itu tolong menolongnya yang memang sungguh-sungguh dan ikhlas. Terus itu memang yang kata-kata yang sering saya ingat itu ya itu tadi. Yang terakhir tadi itu tahadud bin nikmat itu memang apa ya, itu ketika kita apel itu mesti ya itu yang saya selalu ingat itu ya itu. Sampai bosen ya, bosen kadang. Tidak bosen. Iya, saya bilang sama bosen ya gitu, diulang-ulang terus itu. Orang baru. Ini ada apa namanya beberapa pertanyaan Ustadz.
Saya persilahkan, monggo yang mau bertanya langsung, saya juga persilahkan, nggih. Ini ada pertanyaan dari Pak Misbah, saya bacakan. Sebentar, Tat. Dari Pak Misbah mau bertanya, bagaimana cara almarhum Pak Yai Humam Suyuti mendidik putra-putri beliau waktu masih usia dini sampai balik, baik dari hal agama maupun selain agama. Apakah ada tips-tips khusus waktu masih anak-anak sebelum balik? Maksudnya itu Pak Misbah itu secara yang spesifik Ustadz, kalau mungkin ketika mendidik anak-anak beliau ketika di rumah seperti itu, kesehariannya itu bagaimana? Matur suwun. Nggih, matur nuwun. Jadi yang saya ingat ya, tadi itu terkait kedisiplinan, tadi juga saya sampaikan, beliau itu waktu itu ya, terutama habis karena beliau waktunya kan kalau pulang itu paling cepat itu kan biasanya habis asar habis sekolah putri itu ya, jam itu sudah hampir maghrib lah itu kan habis asar ya. Jadi biasa maghrib, maka maghrib itu saya harus siap itu karena habis dulu saya ingat ketika saya masih ibtidak ya, saya itu dulu kan SD paginya, siangnya ibtidak, jadi 12 tahun sekolahnya kan. Makanya ketika masuk guyangan itu saya tidak ke dinia dulu, langsung sanawi gitu, karena saya double itu, kelas 1 SD, kelas 1 ibtidak sampai kelas 6 gitu. Jadi yang di Rodotu Subhan di belakang rumah saya itu di Sekarjalan. Nah itu habis maghrib itu saya ini harus langsung pulang itu karena ini harus ngaji. Tapi biasanya kalau beliau pulang di ini, saya sholatnya di rumah, jamaah sama beliau. Kadang kalau pas beliau di rumah, dan itu ditekankan. Dan kedisiplinan tadi itu, subuh itu saya juga pernah diraupin air itu belum bangun itu dulu. Itu saya ingat masih ketika masih SD itu. Ketika masih SD ya mungkin menjelang balik lah itu ya, balik ya. Itu tapi setelah balik itu agak mengendor beliau. Artinya malah dulu itu ibu yang kadang yang agak ini. Jadi memang, dan ini meskipun ya beberapa hal itu karena beliau tidak bisa langsung melakukan sendiri, maka saya dulu ngaji dengan kalau nggak dengan beliau, dengan mbah saya yang yang di Masjid Muhajirin Sekarjala itu, di mbah saya itu kan juga guru ngaji di situ. Jadi selalu dipantau ibu saya, mau ngaji gitu. Jadi disiplin untuk beliau. Jadi tadi itu sampai saya pernah ketika itu ini ya, waktu saya sudah S2 ya, sudah S2 gitu, karena waktu itu mau ke Jogja, mau sama-sama mau diantar balik ke Jogja gitu ya, dan ternyata saya ini telat bangun gitu, sementara beliau itu besoknya di waktu berikutnya itu ada acara lain. Akhirnya nggak jadi, saya suruh berangkat sendiri itu, karena udah telat itu. Maksudnya nggak sampai nganter ke Jogja, nganter ke Pati, ke Rama Sakti itu. Ada pool Rama Sakti travel itu Pati. Jadi ditekankan itu, dan ketika makan itu beliau tuh nyontoh gaya makannya Mbak Suyuti. Jadi sebelum maghrib itu Mbak Suyuti itu dulu sudah dahar malam itu biasanya. Beliau juga itu sebelum maghrib gitu. Jadi habis maghrib itu sudah acara belajar dan ngaji gitu. Disiplin, cuman tadi itu tidak otoriter kalau menurut saya, karena masih diberikan kelonggaran gitu ketika di luar jam itu, dan itu memang di luar kemampuan beliau, karena waktu kontak dengan saya atau adik saya juga jarang.
ya. Karena lebih sering di bimbingan karena kebetulan rumah jauh dari pondok ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang istimewa banget sih ya. Ya lumrahnya orang tua dalam mendidik anaknya seharusnya. Tapi pesan-pesan yang selalu saya ingat itu ya tadi itu apa namanya beliau selalu menceritakan kebiasaan bahti gitu, Mbah Suyuti kebiasaan ini itu apa nek iso diikuti itu selalu di ini terus apa namanya sampai ketika beliau sedo itu kan saya belum nikah itu karena apa namanya dulu saya janji itu Bu saya nikah lulus S3 gitu. Jadi ternyata waktu beliau sedo itu saya sedang menulis disertasi ya. Jadi saya belum nikah itu dan itu kalau dipesan saya selalu diingatkan itu engko nek kowe mau mandu anak itu ingat pesan yang Mbati gitu. Itu aja yang selalu diingatkan apa ini kepada saya gitu meskipun saya belum nikah belum punya anak itu diingatkan seperti itu. Ya nggak ada yang lain, cuman yang ngeselinnya juga banyak sebenarnya. Ya tapi nggak perlu saya ceritakan yang ngeselin yang ini. Mungkin dengan saya semua merasakan gitu ya. Tapi dengan didikan keras itu apa namanya? Ya insya Allah kadang dirasakannya kan hikmahnya lama gitu ya. Teman saya itu namanya almarhum Mas Sukoco itu angkatan 98 juga. Wah itu waktu sekolah dulu itu pokoknya juara 1 lah yang paling sering dihukum itu. Nah itu beliau itu akhirnya kuliah di IKIP Semarang waktu itu, pendidikan guru olahraga. Akhirnya jadi guru di Kalimantan. Itu pas saya di Malaysia itu beliau curhat itu. Jadi Gus ini saya baru ini hikmah dari apa yang dulu apa ya Umam lakukan selalu menghukum saya. Dulu saya nggak dihukum mungkin saya nggak seperti ini gitu. Tapi qadarullah atau Mas Koco itu kemarin saya itu beberapa sudah lama ya mungkin 10 tahun yang lalu karena kecelakaan di Magelang situ orang tutup orang apa bukan tutup apa namanya sebelum Juwana itu apa ya, kok lupa saya di sana nih ya di situ bakaran situ betul setelah Sambilawang ke Teluwo enggak Teluwo kalau enggak maksudnya saya ini enggak pernah jarang pulang nih saya ini meskipun di Solo ini apa ya karena itu tadi ini satu lagi yang beliau pesankan itu nek duwe wadifah diamani orang itu yang teman gitu jadi kebetulan di sini saya 5 tahun belakang kan jadi koordinator P2M di fakultas gitu ya. Jadi kesibukan yang itu akhirnya malah saya itu jarang. Padahal dulu ibu nyuruh saya pulang tuh biar mudah pulang gitu ya. Itu apa bahkan ada acara-acara gitu. Bahkan kemarin pas call-nya beliau itu saya juga nggak sempat pulang karena saya lagi harus tugas ke luar kota gitu ya. Ya itu yang selalu beliau ini apa tadi itu selaras dengan apa dilakukan beliau artinya ketika mendapatkan amanah itu harus betul-betul di ini kalau nggak sanggup dari awal bilang nggak sanggup gitu jadi ya itu mohon sebenarnya nggak ada yang istimewa biasa saja seperti bagaimana layaknya orang tua mendidik anaknya cuman yang dipesankan tadi itu pesan dari biasa selalu dipesankan dari apa yang Mbah Ti lakukan gitu ngaten. Oke, terima kasih atas jawabannya. Monggo, silahkan yang ingin bertanya secara langsung. Saya persilahkan. Nggih, saya Mbak Suyut. Oh, Mas Suyut, silahkan. Nggih, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Nggih. Nggih. Gus, ajeng tanglet tau kan jenengan sanjang kalau rumah tangga pesen inget pesen yang Mbati. Nah, niku nopo nggih Gus? Kiranya kita juga dapat tip ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi itu pesannya terkait dengan anak dengan duriyah itu bagaimana kita mendidik
anak itu Mbah Ti itu juga menurut Pak Umam itu juga sependapat gitu, artinya tentang keilmuannya, sependapatannya nyangoni anak itu ilmu gitu. Itu yang terpenting gitu, dan didik dengan keras ketika kedisiplinan ya ketika masih kecil itu. Cuman saya juga sebenarnya belum juga tidak bisa mengejawantahkan konsepnya itu dengan tepat gitu ya, entah tepat atau tidak karena saya tidak bisa bertanya. Tapi yang saya ingat itu ilmu itu, makanya membekali ilmu anak, terutama ilmu agama, dan nanti ketika dia besar mau belajar apapun itu biarkan, terserah itu. Berarti juga setuju itu gitu. Kalau tentang rumah tangga sendiri saya belum sempat beliau belum sempat berpesan banyak kepada saya, karena ya itu saya belum nikah ketika beliau settle gitu. Tapi udah dipesanin ya duwe anak gitu ya. Sangoni ilmu saya gitu. Ya kan. itu mawon maksudnya yang saya ingatnya. Tentang terkait dengan rumah tangga, bagaimana dengan istri, itu tidak ada pesan khusus. Tidak ada pesan khusus. Cuman yang bisa saya lihat dari kehidupannya beliau dengan ibu saya itu artinya beliau itu sangat menghormati ke ini dengan ini ibu saya, dan artinya menghormati tanpa harus menurunkan kewibawaan seorang suami gitu ya, yang itu adalah pemimpin di keluarga itu. Dulu kan seperti ibu itu kan dulu kan ngajarnya di Matolek gitu ya. Padahal kan di Guyangan kan nggak bisa, tapi juga mempersilahkan gitu. Toh itu juga sama-sama mendidik masyarakat gitu, para murid atau santri gitu. Jadi mungkin itu salah satunya yang menghargai ini istri selama itu masih sesuai dengan syariah lah, dan nggak banyak yang ini sih. Tapi yang saya lakukan itu, beliau itu kan dulu yang saya contohkan untuk keluarga, dulu itu sangat, artinya waktu kontak dengan kami itu keluarga itu kan sangat jarang. Mungkin 80% waktunya itu di Guyangan dan untuk santri gitu. Tapi ada waktu-waktu khusus beliau itu selalu menyempatkan untuk mengajak kami itu ya sekedar makan bersama keluar gitu. Karena jago jajan juga sebenarnya itu. Dulu Mbah Ti itu kan juga beliau itu suka dahar gitu. Kalau ada tamu kan suka menjamu tamu gitu. Jadi putra Mbah Ti itu yang salah satu yang seneng jajan marung itu ya Pak Umam itu salah satunya. Jadi setiap hari Jumat libur gitu nggak ada acara itu pasti diajak ke Semarang atau apa gitu. Jadi ya menyenangkan, setidaknya mencoba menutupi waktu yang mungkin terpenggal dari keluarga gitu, dan ini di tengah kesibukan saya juga coba melaksanakan itu, artinya ketika nggak ada kegiatan di kampus atau tugas lainnya, coba ajak anak-anak ya sekedar jalan untuk makan bersama gitu ya. Itu yang saya contohkan, tapi secara langsung beliau ngendiko itu belum pernah katanya, belum pernah. Saya hanya melihat saja dari bagaimana beliau dengan memperlakukan ibu saya gitu. Ngaten Mas Yud. Ngapunten belum, karena Nggih. waktu itu belum ini. Yes. Saya belum nikah. Nggih. Nggih, siap. Matur nuwun sanget, Gus. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Oke. Monggo selanjutnya yang ingin bertanya secara langsung. Saya persilahkan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rohmah. Bertanya, gimana jadi putranya almarhum Pak Yai Humam? Terus
Tadi Mas Uuf menghentikan kalau status sebagai anak santri bahkan putra yai ditutupi. Beliau memang saya kenal memang humble banget, bahkan demokratis sekali. Bahkan dulu saya diberi kesempatan buat satu-satunya perwakilan anak IPS yang jadi MC Muada Angkatan 2009. Monggo, Tat bisa dijawab pertanyaannya. Ngapunten tadi apa pertanyaannya ya, apa rasanya gitu? Iya, betul. Jadi anaknya Pak Yai Umam Suyuti itu bagaimana sih rasanya seperti itu? Nggih, rasanya tuh berat ketika masih di Rodotul Ulum itu. Karena semua orang tahu jadi harus menjaga. Makanya saya kabur itu. Kabur ke Malang. Jadi untuk ini apa namanya? Tapi memang ini ya tadi itu karena kemandirian. Beliau mengajarkan kemandirian. Jadi dulu ketika beliau masih sugeng itu dalam tanda kutip itu kan saya dapat privilege yang besar gitu. Artinya saya ngomong minta apa gitu, minta tolong apa kan para TU siap membantu gitu ya. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah apa namanya melakukan seperti itu. Artinya bahkan saya tuh merasa dulu tuh ini apa namanya malah bilang gini, saya agak kesel kalau dipanggil Gus dulu itu kan. Karena itu tadi bebannya berat dan meskipun itu apa namanya ada privilege-nya banyak gitu ya kalau masih di lingkungannya situ gitu ya. Tapi kan beliau dari awal mengajarkan kemandirian, jadi ya ngurus-ngurus ini apa namanya memang dulu yang sering ya dibantu apa kalau misalnya dulu ngurus SIM misalnya ya awal-awal belum tahu ya suruh nganter Pak Musa gitu ya misalnya dulu ya itu, tapi saya sangat menghindari itu. Saya mencoba untuk mandiri supaya tipikal dalam tanda kutip tipikal Gus itu saya nggak melekat diri saya gitu. Jadi karena berat tadi itu kalau kita dipandang sesuatu di luar batas kemampuan kita itu berat, dan saya juga merasakan seperti itu jadi kita di high expected oleh orang itu sangat berat kalau kita tidak ini, karena apa kita harus ini apa mencoba untuk memenuhi harapan orang itu ya. Kalau terus menerus kan berat itu. Makanya itu, tapi alhamdulillah itu apa namanya ya dengan hal itu artinya saya bisa di mana-mana itu dengan leluasa gitu. Artinya bukan leluasa dalam arti harus di luar batas, tapi apa namanya saya bisa fleksibel, artinya tidak ada hal-hal yang membatasi saya gitu untuk hal tersebutnya. Jadi begitu. Jadi tidak, makanya ketika apa namanya beliau sakit dulu itu, ketika beliau sakit dulu itu juga apa ini saya juga ini apa untuk ngurus siapa itu saya coba sendiri dulu, meskipun ya itu dibantu apa semua apa Mbah Yai Najib itu semua kan siap ini. Jadi ngurusin apa itu saya coba urusin dulu tuh. Dan itu apa namanya membuat saya lebih ini, artinya terkungkung dari ini, bebas dari kungkungan itu tadi apa namanya ini kan dari pemikiran saya ya, mungkin kalau yang lain mungkin berbeda pendapat ya. Tapi karena memang saya tidak sanggup menerima apa ini itu hal tersebut itu, makanya saya sembunyikan itu, tidak pernah ini. Bahkan ketika S1 di Malang itu kan masih baru lulus aliyah ya, artinya masih ingat setidaknya Arba'in Nawawi itu ya masih ingat agak di luar kepala lah gitu. Jadi saya sering bersinggungan dengan dosen agama saya dulu itu. Bahkan biasanya kan ada PAI itu ya, bimbingan agama itu di kampus. Itu ketika saya coba debat itu malah saya diminta membantu waktu itu apa ya, pokoknya membantu membimbing mahasiswa yang lain gitu. Dan dicari ini apa namanya
latar belakang saya gitu. Tapi saya tetap enggak ini. Ya karena saya bandel tadi itu, saya bandel jadi enggak apa namanya, saya mencoba menghindar itu. Ngoten. Jadi mungkin aneh ya, apa tidak seperti pada umumnya gitu. Apa tato ditutup-tutup itu alasannya itu kenapa seperti itu? Ya tidak apa-apa ya karena nggak ingin ini saja, apa namanya, nggak ingin apa menanggung beban gitu. Artinya Oh, iya. artinya ini kan kita akan di ditaruh harapan yang besar gitu ya. Setidaknya nanti kalau ono apa gitu kan kita di. Nah ketika itu mungkin saya tidak siap gitu ya, tidak siap jadi ya akhirnya tidak ditutupi sih sebenarnya, cuman tidak pernah cerita gitu, tidak pernah ini dan tidak pernah ngomong. Kalau ada yang tahu ya apa namanya, teman-teman S1 malah beberapa tahu pas saya nikah itu malah datang itu tahunnya malah di situ. Ya ditutupi ya cuman ya tadi itu karena saya bandel gitu ya. Ingin selama mungkin euforia ya selama di guyangan itu kan harus menjaga gitu ya, harus jadi anak manis gitu ya. Enggak bandel meskipun ya bandel juga pernah dihukum pernah ini. Tapi itu apa namanya? Ya karena saya jadi sendiri bukan karena apa-apa. Anjir. Terus untuk responnya Pak Yai sendiri gitu enggak masalah nggih? Atau bagaimana? Betul masalah. Dan tadi itu beliau kan saya tadi pernah menyampaikan bahwa beliau itu mengingatkan saya bahwa cari jati diri sendiri gitu. Ya tadi la salfata mayaqulu hadza abi itu tadi itu. Pernah itu beliau mengatakan beberapa kali itu ketika saya apa namanya masih di aliyah ini. Ya, ketika apa namanya mau ngurus apa gitu dulu itu apa namanya ya dulu pernah beliau itu menawarkan saya ini apa di UIN itu dulu Prof Fauzan namanya waktu rektor 4 itu tahun berapa ketika saya baru lulus S2 itu kan buka jurusan apa sains ya di MIPA biologi kalau nggak salah itu kan saya coba ini saya coba ke beliau apa bisa gitu ke situ karena waktu itu saya mau S3 pengen dapat beasiswa S3 kan susah waktu saya mau berangkat S3 itu tahun 2006 itu harus jadi dosen dulu setidaknya sudah attach di satu institusi gitu. Saya ingin itu saja sebenarnya. Jadi minta tolong beliau karena Prof Fauzan itu WR4 UIN Syarif itu waktu itu kan juga ini apa namanya yang ngurusi di Depak itu ngurusi ini juga apa namanya Kak Lazar itu. Dan dulu Depak itu kan minta bantuan beliau untuk ini mau memuadalahkan MA di Indonesia ya. Dulu kan yang muadalah dengan Al Azhar itu sebelum tahun 2000-an itu kan baru beberapa tempat saja termasuk Rodotul Ulum itu. Tapi sekarang kan semua aliyah negeri kan sudah muadalah ya, artinya bisa langsung masuk ke apa namanya kuliah tanpa idat kalau nggak salah ini mungkin ini apa Pak Yai Imam Sya'roni atau Zubaidi lebih tahu dan itu saya coba tolong Bu Jupi dihubungkan ya boleh dhewe usaha dhewe ojo karena wong tua gitu pernah seperti itu yang begitu itu yang ini juga yang menyemangati saya juga untuk berusaha sendiri gitu tapi yang diingatkan itu tadi kalau diingatkan dimanapun kamu berada jangan lupa amalan tradisi keluarga kita gitu ya amalan Ahlussunnah wal Jamaah tadi itu. Oke. Terima kasih. Monggo masih gimana nih Pak Zaki? Sudah jam 10 mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silahkan. Mohon maaf Mbak, saya mau matur sama Gus Nuruf. Saya Kang Zubaidi. Monggo. 94. Matur nuwun Gus Nuruf. Kami sangat berterima kasih atas penjelasan panjenengan dan itu kami rasakan sendiri ketika kami
sekolah mulai sanawiyah tahun 80-an 5 ya sampai 94, kemudian kami ke Al-Azhar 6 tahun itu Pak Kiai Umam selalu membantu, selalu memperhatikan kami lah, bahkan sampai kami masih di Mesir itu dikunjungi beliau, dinasihati dan diberi motivasi semangat oleh beliau. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Yusuf memang betul dan mudah-mudahan amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami secara sebagai santrinya Mbah Umam, Mbah Suyuti, Mbah Salim, terima kasih sama Gus Yusuf dan keluarga besar Mbah Suyuti dan mudah-mudahan alumni YPRU semuanya diberi sehat walafiat, diberi kemudahan, diberi panjang umur, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Terima kasih Gus. Mohon maaf saya ini masih di Kudus karena mau baru pulang ini di pinggir jalan ya. Terima kasih ya Gus. Mohon doanya Gus, pakai studi kalih dunganipun Gus mugi kula diparingi sehat, paringi dimudahkan pekerjaannya di YPR Kudus. Nggih, sami-sami semuanya saudara-saudara kita alumni kita diberi kekuatan lahir batin. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Makasih ya Gus. Nggih, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbak Mas Doyo. Waalaikumsalam. Nggih, kalih minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin karena masih ini apa suasana lebaran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, satu lagi nih saya ingat ini lulusan 2010 nggih. Lulusan alumni. Betul, Laras. Ini beliau bilang ini alumni bermasalah ini. Nggih. Anu nggih, napa iki angkatannya Salim kan ya? Nggih. Nah, itu kan 2010 kan pas beliau mau seda itu. Betul. Tapi pas Muada masih beliau nggih waktu itu ya, Muada. Selesai. Nggih. Nah, itu pas pulang dari rumah sakit yang pertama ya terus. Nah, itu. Lalu cerita itu dengan saya kan malam sebelum itu kan ada Piala Dunia waktu itu salah itu nonton itu saya di rumah sakit dengan beliau. Terus paginya besoknya kan asarnya kan sedon itu angkatannya Salim Hisian ngakon hati gitu. tapi ya itu apa tetap di ini kan itu sampai beliau tadi itu amanah itu sampai di akhir hampir menjelang akhir hayatnya pun masih ini. Atau itu kan ada beberapa telepon juga dari ini. Padahal dari dokter itu juga ini menyarankan untuk istirahat gitu. Tapi karena ingin selesai juga itu. Ini yang terakhir. Tapi alhamdulillah ini apa jadi orang semua ini. Tapi ini yang di Swedia kayaknya lagi di Jakarta tapi nggak ada ya di sini. Salim kan lagi di Jakarta ini. Iya, kebetulan Salimnya lagi nggak enak badan, Gus. Nggih, sakit kemarin. Nggih, tadi sudah konfirmasi. Nggih. Oke, siap. Saya nggih kemarin ibunya juga ini saya tidak tahu darinya sedang apa sakit dan ya. Nggih. Mas Uuf, makasih atas jawabannya nggih, Mas. Wow. Nggih, sami-sami. Ini rata-rata di apa ada yang di luar kota banyak ya yang di yang 2010 ini. Nggih. Ada di luar Pati, di luar Pati. Betul nggih. Monggo teman-teman bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Pripun Pak Zaki? Gimana Pak Misbah? Monggo kalau masih ada. Jika udah nggak ada ya nggak apa-apa Mbak ditutup. Oh gitu, nggih. Pak Zaki nggak ada, Pak Zaki. Pak Zakinya perjalanan tadi ya. Iya, wis. Nggih pun Mbak. Nggih. Bagaimana? Mbak Ulin? Nggih, monggo. Satu lagi boleh pertanyaannya? Silakan. Iya.
memang sih sama Yai Humam itu memang banyak ceritanya. Memang kalau sama almarhum Yai Humam sampai beliau itu saya masih ingat pada waktu di dalam mobil, terus ada kakak kelas yang ngaca di mobilnya beliau, dan kakak kelas itu nggak tahu kalau ada beliau di dalam. Itu yang paling saya ingat kelucuannya beliau. Terus habis itu selesai ngaca, Yai Humam keluar gitu kan. Terus mau lanjut lagi gitu, Yai Humam kan gitu. Sampai kakak kelasnya itu kayak pekewoh gitu loh, Mas Uuf. Ya itu yang saya ingat. Terus yang kedua, kebaikan beliau itu ketika ada santri, kalau kelas 12 itu kan memang berangkatnya kan pagi ya. Kalau pas beliau naik mobil itu kalau yang searah itu mesti diboncengin, ditawarin boncengin sama Yai Humam almarhum. Terus yang ketiga, pada waktu saya jadi MC Muadaah perwakilan satu-satunya dari IPS itu memang beliau itu memang tegas sekali, karena selain beliau itu demokratis, memang beliau sangat tegas sekali karena beliau itu kamu harus menunjukkan bahwa anak IPS itu bisa. Saya masih ingat sekali itu. Karena beribu-ribu tahun alumni itu baru kali ini MC-nya itu dipegang sama anak IPS. Dan yang membuat saya selalu ingat beliau itu apa? Karena sukses tidaknya acara itu dipegang sama MC pada waktu itu kan. Itu saya selalu ingat Mas Uuf, kata-kata beliau itu. Terus tadi Mas Uuf mengatakan tentang, ngendikan tentang beliau itu memang saya itu terenyuh sekali, maksudnya ngeten. Oh ya, sama persis apa yang saya kenal beliau gitu loh Mas Uuf. Terus itu yang saya rasakan saat ini. Terus kalau Mas Uuf menutup-nutupi gimana sih jadi anak kiai kan seperti itu kan. Itu kalau kesimpulan saya sebagai bentuk kerendahan Mas Uuf saja sih. Kalau menurut saya ngeten. Dan pengen ngertos sih Mas Uuf tipsnya ini yang terakhir nih Mas. Gimana sih bisa punya hati seluas samudra seperti itu, kayak Ihumam, kayak jenengan Mas Uuf, terus kok bisa seperti itu dengan kerendahan hatinya Mas Uuf, Pak Yai Humam, seperti itu kan. Nggih, mbon itu aja sih. Terakhir itu aja. Matur suwun. Iya Mbak Rohmah. Ya bukan kerendahan hati sih, saya juga tidak merasakan itu, nggak tahu kalau orang berpikir demikian. Tapi yang jelas ya apa namanya, saya itu kan orangnya nggak suka ini, nggak suka apa konflik gitu ya. Jadi ya ngalah sih itu, sabar itu yang di ini, yang apa namanya didahulukan gitu. Enggak, ya begitu apa, kalau hati seluas samudra itu enggak ada, kayaknya tidak ada hati seluas samudra. Jadi cuman kecil kok hati itu di sini. Dari bagian tubuh itu hanya seperberapa bagian saja kan. Nah, tapi yang yang coba saya ini dengan beliau itu, saya mencoba belajar bagaimana dulu banyak orang yang mencela ini beliau kan, tetap ada orang itu ya. Jadi beberapa kadang beliau cerita gitu kalau ada mau wali santri misalnya orang terima murid ini nggowo tentara, nggowo backing gitu. Ternyata backingnya itu pangkatnya guru sersan gitu. Terus tak telepono Pak Wakapolres langsung balik kanan. Kadang jadi lucu itu, tapi beliau itu sering gitu dapat ternyata. Tapi tidak apa namanya menganggap itu. Terus apa ini terus tetap fokus kepada apa yang goyahnya, apa yang ingin dicapai apa gitu. Jadi itu saya juga coba seperti itu, selama itu nggak mengganggu kita secara apa namanya fisik atau ini ya biarkan saja, wong kita kan nggak bisa mencegah mulutnya orang ya. Orang
mau ngomong apa aja kan kita nggak bisa mencegah, apalagi sekarang di era seperti ini. Ya biarkan saja lah kalau itu. Kalau prinsipnya seperti itu. Selama itu nggak merugikan saya, artinya ya namanya konflik kan ada kan. Semakin kita dikenal orang, semakin tinggi pohon itu kan anginnya semakin besar. Ya selama akar kita kuat ya insya Allah ini bisa lah. Ya tadi itu sabar dan jangan hiraukan itu ya, jangan hiraukan apa yang orang katakan kepada kita gitu. Selama itu tidak mencederai ini kita integritas kita sih nggak masalah. Kalau bagi saya seperti itu, saya menurut beliau itu kan sering ya diuneni uang itu sering diuneni kakean umur akhirnya gitu kan biasa gitu. Ya karena saya memperhatikan aja itu aja. Jadi ya saya juga nggak tahu secara otomatis saya seperti itu, saya nggak mencontoh karena kebiasaannya, kadang kebiasaan kita itu di tengah siapa atau apa itu yang membentuk kita sebenarnya. Itu yang membentuk kita lebih kuat ya. Artinya kalau kita ditempa di suatu lingkungan yang berbentuk A gitu ya. Secara nggak langsung kita juga akan berbentuk A juga gitu. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi saya juga tidak struggle gitu untuk ini ya menerima hal tersebut, tapi karena terbentuk tadi dari awal. Nonton Mbak Roma. Tapi beliau itu suka bercanda, itu satu juga. Betul memang sama saya juga kadang bercanda gitu ya. Dan itu memang perlu ice breaking kadang ini. Bercanda. Itu sering kalau ngaca santri ngaca di mobil itu sering itu. Mobil itu pas sama beliau itu juga saya enteni kayak bendo ngoco saya. Saya dikageti lalu dibuka kacanya gitu ya. Nggih, Mas. Nggih, enten. Nggih. Terus Mas Uuf, saya mewakili alumni 2010, kalau mungkin ada kesalahan, kehilafan sama Mas Uuf, Dr. Iva, Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Nggih Mas Uuf nggih. Kami juga tentunya sama dari keluarga beliau, mohon maaf kalau mungkin selama ini ya pasti ada salahnya orang dalam mendidik, itu juga minta maaf kalau ada kesalahan beliau atau yang nggak sengaja atau ini saya juga merasakan seperti itu. Yang saya kan mendidik mahasiswa, artinya mahasiswa itu kan sudah lebih dewasa daripada santri yang aliyah gitu ya. Itu juga susahnya minta ampun, dan kadang juga kita keterlaluan gitu ya. Tapi memang niatnya bukan itu. Niatnya bukan keterlaluan, tapi ya namanya manusia kan pasti ini. Kami mohon maaf untuk dimaafkan beliau kalau ada hal-hal yang mungkin menyakiti hati atau apa, dan saya juga ingat itu beliau selalu menyatakan itu ketika muadaah itu, artinya minta maaf kalau ada nanti Roma dan teman-teman angkatan. Nggih. Matur suwun Mas Uuf. Mugi-mugi berkah semuanya dan silaturahim kita juga tersambung terus. Monggo Mbak Ulin, matur suwun Mbak Ulin. Nggih, terima kasih. Tadi pertanyaan yang terakhir nggih. Karena ini sudah jam 10:15 menit. Jadi yang mungkin yang dapat bisa menyampaikan ikut kayak Mas Zubaidi. Monggo Pak Imam Sya'roni, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temu kangen kali dulur-dulur niki Gus Uut, wonten Mas Zubaidi. Sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Terima kasih. Salam sungkem Gus Uut. Kewale nih kalau kewalat ya kalau. Bagaimanapun
seorang santri itu menghormati guru dan duriah-duriahnya. Halo. Saya tidak memberikan masukan-masukan karena sedikit ikut andil bercerita mengenang beliau yang sangat luar biasa. Jadi kalau Mas Zubaidi ini ke Mesirnya ini karena keilmuannya. Kalau saya ke Mesirnya ini bukan karena saya ini keilmuan saya, tapi dapat barokah dari Yai Umam. Karena waktu itu beliau menyampaikan siapapun yang daftar ke Al-Azhar, insya Allah berangkat semua. Dari situlah saya beranikan diri untuk mendaftar ke beliau. Waktu itu beliau berada di kantor, saya masih ingat. Saya menyampaikan, kalau kepingin sekolah kuliah di Mesir, ya sudah kamu pamitan ke orang tua, alhamdulillah diizinkan. Kemudian alhamdulillah barokah dari beliau saya berangkat. Cuma ada pesan yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Uub bahwa beliau itu sering memberikan pesan karena beliau ke Mesir itu kalau tidak salah 2 kali. 2 kali ke Al-Azhar. Terus kemudian beliau pernah ke Surabaya, ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Itu pengasuhnya kan Profesor Dr. Asep Sebetun Khalim, itu salah satu teman almarhum, teman beliau, Yuhmam, pernah menyampaikan jaga nama baik Rodotul Ulum. Itu pesan beliau. Yang kedua, kalau sudah diamanati oleh siapapun, santri Rodotul Ulum harus siap dan harus benar-benar menjalankan amanat tersebut. Itu sampai sekarang pesan beliau saya pegang semampu kapasitas saya. Alhamdulillah, saya juga ngajar di Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Pesan beliau selalu saya pegang. Dan saya ikut acara pada malam hari ini, walaupun ini angkatan 2010, nggih. Saya ini angkatan 1995. Mas Zubaidi itu 94. Nggih Mas Zubaidi nggih. Mas Zubaidi itu 94 kilo 95. Ini termasuk angkatan-angkatan tua karena saya ini nyadong keberkahan dari Zurnya Imam. Mudah-mudahan dalam acara ini saya dan keluarga saya mendapat keberkahan dari Zuriyah Imam. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. J, Pak Imam Sya'roni. Ya, Mbak Ulin, saya mau ini matur kali Pak Dr. Imam Sya'roni. Alhamdulillah ini kepanggih malih nih. Kemarin ini geng duduk sampean nih ini. Nggih, Pak. Benjeng, Gus. Benjeng. Soalnya kemarin itu saya baru ada mahasiswa saya itu, saya tanya asalnya dari mana, dari Greseknya mana, duduk sampean gitu. Wah, duduk sampean saya banyak teman di sana, langsung ingat jenengan Mas Afif gitu. Alhamdulillah. Sangat kepanggih malih. Terus nggih, pangapunten Gus. Nggih, matur nggih, mugi berkah alhamdulillah. Amin, nggih. Nggih, salam kalih anu nggih. Mas Yai Afif nggih. Nggih, insyaallah Gus, nggih. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Monggo Mbak Ulin. Oke, mari teman-teman, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kita kirim surah Al-Fatihah untuk Yai Umam yang sudah mendahului kita. Jasa-jasa beliau memang tidak bisa sangat berjasa sekali buat kita, ini seperti itu. Semoga dengan
kita menjadi santrinya beliau, kehidupan kita menjadi berkah barokah. Amin. Husun ila ruhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini, apabila ada tutur kata atau sikap saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Uus, terima kasih J. Matur suwun. Sami-sami santan matur nuwun. Jazakumullah Gus Uus. Jazakumullah khairan katsiran nggih matur nuwun. Matur suwun Gus Uus. Nggih. Mohon nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.